Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Syakur Yasin dengan tema Gantungkan hidupmu hanya kepada Allah. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga almarhum Buya Syakur Yasin diberi tempat terbaik di sisi Allah dan amal ibadahnya diterima. Amin ya robbal alamin. Imma i'tiqadan atau istinadan. Dalam artian apa? Menjadi budak orang lain ini bisa dari sisi akidah dan bisa dari sisi sandaran, ketergantungan kepada orang lain. Siapa yang menyuruh kamu bergantung kepada orang lain? Di satu sisi ada ungkapan kemanusiaan yang cukup memilukan bagi saya. Ketika sang suami sakit parah, istri mengatakan, "Kang, lamun kakang balik kono kita nek karo sapa?" Ngono sekarang. Kono kita nek gandulan ning sapa? Itu kan bahasa manusia. Allah tidak menyuruh untuk mengatakan begitu kok. Yang tegar, aku selalu bersamamu. Sing gentar ku duduk kelas sira. Musa alaihissalam juga gentar begitu suruh maju ke Fir'aun tuh. Ada cah. Rabbi ini akhafu an yaqtulha, wah dipodari kita makanya ini. Baru Allah mengatakan idhaba ila fir'auna inni asma'u wa ara, aku selalu mendengarmu dan selalu melihatmu. Tak monitor saya jawatir. Baru tegar kan. Ya kan ungkapan Al-Quran seperti itu kan. Pernah dihayati nggak itu dialog-dialog seperti itu? Iya. Aduh Gusti ya, kita beli sanggup ngomong debat kafir, kita yang bisa ngomong pelo kita nih. Ya tulung sedulur kita ke Harun ke jadi pendamping. Ya wis los harus sira masih gentar juga. Wis mangkat apa ya aja pardan printing mana wis tekawal jawatir kau boleh. Tuh. Ya saya kira Anda nggak usah menunggu Allah berkata begitu kepada kamu, yakin aja dulu. Siap. Priben, yang bisa ruwet, nunggu bisa ngomong. Artinya ketika Allah berkata kepada Nabi Musa, Allah juga berkata kepada kamu ketika tugas kamu sama. Lain baik. Lalu Allah juga berkata kepada Nabi Nuh untuk membuat satu proyek besar yang tidak masuk akal. Ketika itu dia menghadapi banyak tantangan dan dimusuhi oleh masyarakatnya. Kamu juga akan menghadapi kondisi yang sama. Ya sudah, nggak usah takut. Allah juga akan berkata kepada kamu seperti Allah berkata kepada Nabi Nuh. Sama kok. Itu, ya itu seperti itu. Manjing akal tak beli gitu. Ya wis. Engkau ini juga selalu ngomongnya priben, kunyuk sih rambut paham. Ya kalau Allah bicara tetap bila sautin wala harfin. Nabi Musa juga ketika Allah mengatakan idhaba ila fir'auna, yang beli kurung beli apa kan pada payah sih? Ketika Allah berbicara bila sautin wala harfin, Nabi Musa juga tidak mendengarkan. Iya, tapi kan ki. Misalnya orang paham baik kan. Dia beli. Ya ketika para nabi, para rasul yang suatu ketika pernah dikecewakan oleh sesuatu hal peristiwa perjuangannya dalam keadaan bersedih hati, ya kan Allah mengatakan ya sudah bersabar, serahkan urusanmu kepadaku. Itu aja. Iya. Hasbunallah ni'mal maula wa ni'man nasir. Dia yang penolong yang hebatnya Allah, Pak. Sudah silakan aja. Konon. Walau jahada nafsahu fi mura'ati tauhid fala budda min at-tabi an yasruqa. Tetapi kalau orang itu bersungguh-sungguh
berjuang melawan nafsunya dalam rangka memperhatikan, mengindahkan ideologi ketuhanan yang Maha Esa fi mura'ati tauhid, fala budda min at-tab'i an yasruqa, maka tidak bisa tidak an yasruqa atau an yusraqa, bisa tercuri, tidak bisa, ya bisa terjadi, bisa kecolongan, maksudnya begitu. Bi khilafi man tahaqqaqa bizawali ya wa gharaqa fi bahril wahdah, berbeda dengan orang yang betul-betul real ya, telah sirna dirinya dan tenggelam dan lautan keesaan. Fala yasruqu syai'un, tidak akan bisa dicuri oleh apapun. Masa kecolongan, kita masih sering kecolongan. Walau takdiri ghaflatihi, sesuai dengan kadar kelalaiannya, fayakunu sari'ul intibah, maka dia akan cepat tersadar. Kapan dia tersadar? Ya tergantung kepada tingkat kelalaiannya. Bakalanya kantri ya sadar ya angel, didupakin sampai tangi. Iya, di banjir Desember masih dirutangi, jadi gejok sampai tangi. Anas sama koran. Tapi orang yang lalainya tipis, kecil, krecek, anak maring buka kon juga langsung tangi. Iya kan begitu. Kamu tidurnya lelap enggak? Lelap sekali ya bos. Ano sepur gurata gurtu gak orang tanggung apa aja. Iya. Iya terlelap. Dan kita ini kan tertidur lelap. Itu. Jadi kalau masih dalam proses kita mujahadah, masih dalam berjuang, masih mudah kecolongan kadang-kadang. Artinya masih sering melakukan kesalahan-kesalahan. Kita ini masih kelasnya kelas mujahadah, masih belajar untuk menghilangkan nafsu kita. Belum hilang betul ada. Jadi kadang-kadang masih nongol mana ego kadang-kadang. Iya, merengkel mana. Iya, kadang-kadang weteng penjutu mana weteng perengkel. Iya, belum selesai. Masih dalam proses pembelajaran kok. Masih belajar benar. Saya ingin mencoba untuk menanamkan akidah itu seperti itu. Tidak dengan menghafalkan nama-nama sifat Allah yang wajib, yang mustahil, yang 20. Angel kah? Sifat wajib 20 mah gak usah belajar lagi, dengan logika saja. Kalau Allah itu ada, yang bagaimana ya bisa mendengar, ya bisa. Ya itu adalah sifat-sifat yang substantif yang tidak bisa dihindari. Sebagai makhluk hidup saja, kalau yang sempurna ya kudu bisa ngomong, kudu bisa melaku, ya beli. Namun langkah sekira berbeda. Nah, iya. Apalagi Allah sebagai Tuhan. Nah, jadi lalu akhirnya juga saya sulit untuk menerangkannya ketika dikatakan sifatun qaimatun bidzatihi, angel. Sifat yang melekat dengan zatnya Allah, tapi sifat bukan zat. Kayak itu nerangkannya. Iya kan? Bedanya al-qudrah dengan kaunuhu qadiran, iradah dengan kaunuhu muridan. Ya kayak termolakan ini kan falsafah Yunani itu sebetulnya. Pola pikir falsafah Yunani. Jadi falsafah Yunani mempengaruhi pemikiran Arab ya, sangat besar sekali dalam menyusun konsep ilmu kalam itu betul-betul didominasi oleh pemikiran-pemikiran Yunani. Ya tapi bukan salah gitu. Nah untuk anak-anak ya pas itu. Masih harus jenggot pada putih, masih nembang wujud kita mbak masih pribadi. Ya aku baca MD kan kah? Saya tidak ya, madrasah saya tidak ya. Iya, sarjana, W1, S2, S3, S lilin, S kopior. Jadi ya seperti itu. Dan kadang-kadang begini, ada anggapan ilmu tauhid itu aja kejeron, bukan kesasar ya kan. Wah, iya kan? Sih, jadi pribadi, jadi cetek-cetekan kan. Ya wis jero-jero maning. Ya sing jero sisan, kenapa beli? Ya sisan kelepet. Sisan kelepet. Aja cang-cang cing bae anjer sisan kelep sisan. Les banyak kan di nongolnya apa gen berapa? Suma bayana hadal fariqain
Tsumma bayyana hadal fariqaini fi nafzil ihsan minal makhluqin atau fi nafyil ihsan minal makhluqin atau fi nisbatil ihsan ilal makhluqin. Kemudian ada yang jelas tulisannya enggak? Fi nadril ihsan. Oh, jelas tulisannya fi nadril ihsan. Nah, kemudian dijelaskan dua golongan tadi dalam bagaimana melihat kebaikan orang lain. Al makhluqin, orang lain. Ada kebagusannya piro-piro makhluk, suwe angin tadi mungkin. Iya, kebagusan orang lain lah gitu. Ya. Imma i'tiqadan, kalau dia meyakini di dalam hatinya bahwa saya bisa selamat karena ditolong oleh Taryono. Fasyirkun jali, itu musyrik yang jelas musyrik. Ya. Ai li ikhfa'i fi anna man nasabal fi'la li ghairillahi istiqlalan. Kenapa? Karena dia menyembunyikan dalam hal menisbatkan perbuatan pertolongan bukan kepada Allah, istiqlalan secara independen, bahwa ini pertolongan Taryono bukan pertolongan Allah. Artinya sebanding bahwa Allah nolong, Taryono juga nolong, saya berterima kasih yang tolong Anda. Itu diyakini bahwa tanpa engkau saya mungkin tidak seperti ini. Annahu kafirun, dia kafir, kharijun minal iman, telah keluar dari wilayah iman, karena dia meyakini ada Tuhan lain selain Allah, ada penolong lain selain Allah, ada pencipta lain selain Allah, masih meyakini ada kebaikan orang lain selain kebaikan Allah. Jelaskan, jadi double blik nih pengerannya kayak. Dia sudah keluar dari iman. Wa in kana zahiruhu mutawassiman, sekalipun secara zahirnya masih ada ciri-ciri tanda-tanda biwadhaifi syariah, masih melakukan kegiatan-kegiatan syariat, masih sembahyang, masih istighosah, masih lunga kaji. Malangkal bulan lunga kaji nih kok. Itu. Mengapa demikian? Sekalipun secara syariat masih kelihatan dia melakukan seremoni-seremoni syariat. Puasa ya puasa, zakat ya zakat, kan. Jangan udeng-udeng, nganggo jubah, iya. Kenapa seperti itu? Li'anna man ya'taqada khaliqan aw raziqan, ketika siapapun yang meyakini ada sang pencipta lain, ada pemberi rezeki lain, ma Allah, bersama Allah, Allah ya ada, ini juga ada, ini juga mencipta, ini juga mencipta, Allah juga ngasih rezeki, Taryono juga ngasih uang, kan gitu. Istiqlalan secara independen, terpisah. Fahuwa kafirun bil ijma, kesepakatan ulama semua kafir kalau meyakini ada sang pemberi rezeki yang lain selain Allah. Nah, iya ya, artinya jujur aja lah, jujur aja. Ya kalau waktu kita kecil ya mungkin Allah juga tahu lah, kita masih anak-anak, orang tua mati nangis, wah kelamar mimi kalau siapa senangnya, kalau siapa sekolah duduk tapi ya seperti itu. Saya sering melihat pemandangan yang memilukan seperti itu. Nah, ya saya tidak menyalahkan anak kecil kok, tapi yang sirah aku sudah di ustad, bisa di kiai, masih gandulan yang manusia baik. Gandulan aku nih wong sugih, sing duitnya akeh, duitnya kan durung tentu bener kan kunang.
duit oleh korupsi, ulit oleh nipu pada kanggo gawe pondok konon. Bahkan jadi kita terima gawe pondok begitu oleh korupsi mah masih mending aja gawe pondok maning sih. Ya itu tuh ngawang ngelacur besi seneng-seneng. Karuan enak ya orang. Cek karuan enak ya. Karuan geleser-geleser ya orang ini. Karuan denyut-denyut ya kun. Ya tinimbang gawe pondok gawe musola gawe madrasah ngono dipentung yang gerbajik. Ya sisan pe jahat terus akan. Saya ingin mengatakan sebenarnya ini juga untuk koreksi diri saya sendiri. Saya juga bertempur dengan nafsu saya kok. Iya. Saya sih ada nggak kadang-kadang ketergantungan kepada orang kaya berharap abu kata ngapain semen apa penyumbang konon kah? Anak beli. Saya jujur kadang-kadang masih muncul dan saya berperang dalam diri saya. Persetan semuanya itu. Ya tapi anak wong takat boleh nyumbang ya mangga masa blodi. Iya kan? Dan pasti saya tidak akan bisa mengembalikan kebaikanmu, Bung. Paling-paling hanya mendoakan semoga kebaikanmu diterima Allah, itu aja kok. Tapi untuk memaksa saya berterima kasih kepadamu, sorry ya. Nggak bisa rubah kita sama-sama manusia kok. Saya juga sering dikasih orang, apalagi Anda melihat tiap hari saya dikasih orang. Ya, tapi kan yang saya lihat kan tangan Allah. Yang sinyal itu tangan Gusti Allah, tangan Sida itu kan. Nah, gitu. Nah, tetapi juga tetap saya secara syariat saya pakai orang yang berbuat baik kepada saya dituntut untuk menghargainya. Paham bikin ke? Itu saja. Tapi Anda yang berbuat baik jangan menuntut penghargaan. Itu aja persoalan. Itu mah basa-basi syariat. Duh kesuwun Pak Haji nggih mangga kesuwun. Nggih kesuwun. Moga-moga saya rezekine. Dan ketika orang itu yang banyak membantu saya ketika datang, saya kira wajar saya hormati lebih dari orang lain yang tidak pernah berbuat baik. Yang penting asal saya tidak diperbudak oleh siapapun. Iya. Kalau Anda menuntut kebaikan-kebaikan rogon maning, kata jadi caika bikin dia. Bukan begitu mah. Iya kan? Sob juga terima nih kursi Allah mana? Apakah Anda bisa diterima beli seneng kita mah? Bukan pernah nyumbang bata, tetek aman yang bata unjalan mana los mana? Urus syukur wahin kita mah, kan gitu salah. Jadi orang yang kecewa itu akhirnya kan saya mengatakan, jadi selama ini Anda tidak pernah menolong Allah kok. Iya, paling gak tuh lu ngajalok itu ganjaran lah. Pada pegel bahasa lah. Itu ganjaran sampai beladuk pindo kalkulator kita kok cepluk akan ganjaran. Lebih baik kita ngitung-ngitung dosa aja lah. Masih banyak juga dosanya.